atas hidup kami. Engkau Allah bertata selama-lamanya atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh diam di kaki Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Sebab dari Tuhan Yesus datang pertolongan kami. Dari Tuhan Yesus datang kekuatan dan pengharapan kami. Sehingga kalau pagi hari ini kembali lagi kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Tuhan Yesus urapi kami, tuntun kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ada pengharapan, ada kekuatan, ada sukacita. Sehingga Allah yang menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat diberikan keteguhan hati. Bahkan kami yang memerlukan jalan keluar, bagi kami ada jalan keluar. Karena kami tahu Yesus adalah pintu bagi setiap kami. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita di rumah kita masing-masing. Kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dan hari ini kita siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kita sudah selesai membahas tentang apa yang menyebabkan atau yang menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan selama 10 hari kurang lebih, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini saya masuk dalam bahasan yang baru tentang 7 perkataan Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Ya kan? Ini penting untuk kita belajar sama-sama supaya kita mengerti, karena ketika Yesus bangkit maka ada pengharapan dalam hidup kita. Nah, pengharapan inilah yang banyak sekali hilang dari hidup anak-anak Tuhan, sehingga akhirnya mereka bilang, aduh gak mungkinlah pendeta rumah tangga saya dipulihkan, gak mungkinlah pendeta keluarga saya dipulihkan, gak mungkinlah pendeta ekonomi saya bisa dipulihkan, gak mungkinlah pendeta sakit penyakit saya bisa disembuhkan. Saudara, orang-orang yang bilang gak mungkin dalam kehidupan adalah orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Padahal Yesus bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa masih ada pengharapan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hidup penuh dengan pengharapan. Amin. Dan jaminannya adalah pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, 7 perkataan Yesus setelah dia bangkit ini akan kita pelajari selama beberapa hari ke depan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimulai dari Yohanes 20 ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes pasal 20 ayat 15 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini perkataan pertama kali ketika Yesus bangkit. Dan perkataan ini ditujukan kepada seorang yang olehnya Yesus pernah melepaskan 7 setan. Iya kan, 7 roh jahat, saudara dikasih dalam Tuhan. Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara lihat, kata-kata pertama yang Yesus keluarkan setelah dia bangkit ditujukan kepada Maria, karena memang Maria adalah orang pertama yang menjenguk kubur Yesus di hari minggu pertama pada saat itu. Dan kata-kata ini disampaikan oleh Yesus, dan pertama kali keluar adalah, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, dari perkataan Yesus ini kita bisa belajar bahwa setiap kali ada masalah dan pergumulan, seringkali kita menangis di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita gak bisa sedih, bukan berarti kita gak bisa mengeluarkan air mata tatkala kita mengalami pergumulan.
Sekalipun kita mengiring Tuhan, sekalipun kita setia melayani Tuhan, terkadang ada air mata. Air mata mengalir tatkala kita disakiti. Air mata mengalir tatkala kita dikecewakan. Air mata mengalir tatkala kita difitnah. Tapi Yesus selalu datang kepada mereka yang mencari pada saat air mata itu tumpah. Makanya selalu saya bilang begini, kalau engkau dijahati, engkau difitnah, kepadamu dilakukan hal-hal yang tidak berkenan, engkau gak usah cari pembelaan, cukup engkau nangis di hadapan Tuhan. Karena pembelaan Tuhan itu lebih dahsyat, pembelaan Tuhan itu lebih luar biasa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Maria Magdalena nangis karena merasa Yesus Tuhanku telah hilang. Sehingga akhirnya Yesus menjenguk dia dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi ini yang menjadi pengharapan kita tatkala kita menangis datang kepada Yesus. Yesus pasti mendengar setiap doa kita. Jangan kau nangis kepada orang, kepada manusia, kepada sesamamu. Gak perlu, saudara. Nangis sama Tuhan. Tuhan akan menghapus setiap air matamu. Tuhan yang akan menghiburmu. Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan hatimu. Nangis sama Tuhan, engkau tidak akan dipermalukan. Nangis sama manusia, hari ini bisa ditopang, tapi besok-besok kita dipermalukan. Nangis sama Yesus. Maria Magdalena nangis sama dia. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, Maria Magdalena pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia tahu betul bagaimana dia dibebaskan dari segala kuasa keterikatan akan kuasa kegelapan. Dia mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan, sehingga akhirnya ikut bersama-sama dengan wanita-wanita lain turut melayani Yesus dalam pelayanan Yesus. Jadi saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, terkadang dalam kita mengiringi Tuhan kita bisa menangis loh. But it's okay. Menangis adalah ekspresi. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, stop menangis kepada manusia, stop menangis kepada sesamamu, dan memohon belas kasihan kepada sesamamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hanya dipermalukan, kita hanya akan diinjak-injak. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan kepada setiap kita, kalau engkau mau menangis, menangis sama dia, menangis sama Yesus. Kenapa? Karena yang pertama saya pelajari, ketika kita menangis di hadapan Yesus, Alkitab bilang dalam Mazmur 56 ayat 9, ini jaminannya kalau kita menangis di hadapan Tuhan Yesus. Mazmur 56 ayat 9 bilang begini, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Kalau kita nangis sama Yesus, saudara, kita nangis di hadapan Yesus, maka yang pertama, setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Apa maksudnya? Setiap tetes air matamu Tuhan perhitungkan. Tidak ada tetesan air mata yang jatuh yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan setiap tetesan air mata itu berbicara tentang banyak hal. Ada yang berbicara tentang bagaimana kita disakiti, ada yang berbicara bagaimana kita tentang dihianati, kita dikecewakan, kita difitnah, kita dirugikan. Ada tetesan-tetesan air mata yang mengalir dalam kehidupan kita, yang tertampung dalam kirbatnya Yesus. Haleluya. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama kita bilang, kalau saya mau nangis. Sama-sama kita bilang, kalau saya mau nangis, saya harus nangis di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Stop nangis di hadapan manusia. Karena ketika engkau menangis di hadapan manusia, engkau hanya diketawai. Engkau hanya tertawakan. Engkau hanya menunjukkan kelemahanmu di hadapan manusia. Makanya selalu saya bilang, kalau ada pergumulan, masuk kamar, nangis sama Tuhan. Engkau usah tunjukkan air matamu di hadapan manusia, tapi teteskan air matamu di hadapan Yesus. Itu yang akan membuat engkau melihat bagaimana pertolongannya. Itu yang akan membuat engkau melihat bagaimana pembelaannya dalam hidupnya, hidup setiap kita. Yang kedua saya pelajari,
ketika kita menangis di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan mengingat setiap penderitaan kita. Ingat saudara, tatkala kita menangis karena kita merasa disakiti, kita gak bisa buat apa-apa, kita cuma bisa menangis. Kenapa? Karena kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita gak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Bukan gak bisa, tapi karena kita tahu perintahnya Tuhan. Karena tekanan itulah kita menangis. Tapi kita cuma mau bilang begini, Tuhan, aku percaya hidupku ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah pembelaku, Tuhanlah penolongku. Hal ini terjadi dalam kehidupan mama dari Samuel, Hana. Hana ditindas, Hana dibully oleh Penina. Coba saudara perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Wow. Setiap tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Setiap kali mau ibadah, setiap tahun mereka pergi untuk ibadah, Penina selalu menindas, Penina selalu menyakiti hati Hana, Penina selalu membuli Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tapi apa yang Hana lakukan? Dia membalas? No. Yang Hana lakukan di ayat yang ke-10. Perhatikan di ayat yang ke-10 dari 1 Samuel pasal pertama ini. Dan dengan pedih hati, lihat, hatimu bisa sakit, hatimu bisa luka, hatimu bisa kecewa. Tapi apa yang dilakukan Hana? Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jangan ketika hati kecewa, hati luka, hati pedih, engkau pergi menyerang kembali. Tidak ada pembelaan Tuhan seperti itu, saudara. Justru yang harus dilakukan sama seperti Hana. Ketika hati pedih, hati sakit, hati dikecewai, hati saya luka, dia pergi berdoa dan menangis kepada Tuhan. Alkitab catat di ayat yang ke-10. Ini yang harus kita lakukan. Bukan justru kita ambil pedang, kita samperin, kita bacok. Bukan justru kita ngomongin kembali, kita posting di sosial media, sudah dikasih dalam Tuhan. Pembalasan Tuhan gak seperti itu. Kita cukup bilang, Tuhan, aku menangis di hadapan Tuhan dan aku percaya air mataku tertampung di kirbat-Mu, dan aku percaya pembelaanku datang daripada-Mu. Itu hidup anak-anak Tuhan. Ada amin? Yes. Stop membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak terpanggil untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu bukan gaya anak Kristus. Itu gaya anak-anak dunia. Panggilan kita, kalau kita udah gak sanggup, kalau kita udah gak kuat, kalau kita udah pedih hati, kalau kita udah tersakiti, masuk kamar, kunci pintu, berlutut, menyembah Tuhan, menangis di hadapan Yesus. Itu yang dilakukan Hana. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu apa dampaknya, saudara? Apa dampaknya? Ayat 19. Dampak dari engkau mengandalkan Tuhan, dampak dari engkau menangis di hadapan Tuhan ketika hatimu disakiti. Dampaknya ayat 19. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Wow. Engkau mau diingat Tuhan setiap penderitaanmu? Engkau mau Tuhan mengingat setiap keluh kesahmu? Engkau mau Tuhan mengingat setiap sakit penyakitmu? Engkau mau Tuhan mengingat setiap penderitaanmu? Lakukan 3 langkah ini. Tak kala engkau disakiti, engkau memiliki hati yang pedih, engkau sakit hati, masuk kamar, berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengingat engkau dan menolong engkau dari setiap penderitaanmu. Enggak usah ngebalas, enggak usah stres, enggak usah dipikirin sampai enggak bisa tidur. Kadang ada orang mikirin orang yang menyakiti hati sampai enggak bisa tidur, saudara. Orang yang kita pikirin enak tidur nyenyak, bangun siang lagi.
Kita yang mikirin dia karena kita sakit hati, kita gak bisa tidur. Bukan cuma gak bisa tidur, lama-kelamaan imun kita semakin hancur saudara. Imunitas tubuh kita semakin lemah. Akhirnya terserang sakit penyakit. Kenapa? Karena kita mikirin sesuatu yang gak perlu kita pikirin, yang harusnya kita cuma menangis di hadapan Tuhan. Kenapa kita menangis di hadapan Tuhan? Karena kita percaya setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau mau nangis, jangan nangis di hadapan manusia. Engkau hanya dipermalukan. Tapi menangislah di hadapan Yesus. Maka dia pasti datang, menampung setiap tetesan air matamu, dan memberikan engkau jalan keluar. Haleluya. Jadi yang pertama, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, maka jaminannya adalah setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Yang kedua, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengingat setiap penderitaan kita. Tapi yang ingat, ketika sakit hati, pedih hati karena kita dikecewakan, kita luka, kita bisa menangis. Tapi jangan membalas. Kita bisa menangis, tapi jangan luka hati kita sehingga akhirnya penuh dengan kepahitan. Cukup datang kepada Tuhan berdoa, menangislah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa maksudnya? Yang ketiga saya pelajari. Ketika kita menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengubahkan air mata kita menjadi mata air, menjadi sukacita, menjadi kegembiraan. Kenapa? Karena Dia yang mengubah ratap tangismu menjadi tari-tarian. Haleluya. Dia yang mengubah setiap ratap tangis anak-anaknya menjadi tari-tarian. Dia yang mengubah setiap tetesan air mata menjadi mata air sukacita. Kenapa? Karena jaminannya jelas. Sekalipun saya harus menabur benih sambil saya mencucurkan air mata, tapi saya mau berjalan maju. Sekalipun saya disakiti, saya dihianati, saya dikecewakan, saya tetap mau berjalan maju sambil menabur benih, menabur hal-hal yang baik. Maka saya percaya saya akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Bagian kita kalau kita udah nangis, jangan kita gak buat apa-apa, kita terpuruk. Sampai akhirnya kita terus mikirin orang tersebut yang nyakitin kita, mikirin orang tersebut yang ngecewain kita, luka. Tapi Alkitab hari ini mengajarkan, kalau engkau disakiti, engkau dihianati, engkau difitnah, sehingga akhirnya engkau memiliki hati yang pedih, engkau menangis, stop, tidak maju, berjalanlah terus, berjalanlah terus, berjalanlah maju. Life must go on. Hidup harus tetap terus jalani, sambil menabur benih, sambil melakukan apa yang baik. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengubah air matamu menjadi mata air sukacita. Tuhan akan mengubah setiap tetes air matamu menjadi air mata kegembiraan, karena Dia mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian. Amin saudara. Pegang firman ini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju, lihat saudara, sekalipun dia menangis, dia mesti belajar berjalan maju. Sekalipun dia luka, dia dikecewakan, dia disakiti, berjalan maju. Lakukan terus apa yang baik, karena pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Kita tahu pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun air mata saya jatuh tertumpah, saya mau berjalan maju. Saya mau hidup memuliakan Tuhan. Saya mau tetap menabur benih. Maka saya akan melihat Tuhan ubah ratap tangisku menjadi tari-tarian. Haleluya. Jadi yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita menangis,
Karena hati kita tersakiti, menangislah di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus menangis di hadapan Tuhan? Karena jaminannya yang pertama, setiap tetes air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Artinya Tuhan tahu setiap tetes tangisan air mata penderitaanmu. Dan yang kedua, kalau kita menangislah di hadapan Yesus. Karena dengan kita menangis di hadapan Tuhan Yesus, maka jaminannya yang kedua, Tuhan mengingat setiap penderitaan kita. Hal ini terjadi dalam kehidupan Hana. Ketika dia disakiti, dia kecewakan, dia tidak membalas. Karena dia tahu panggilannya bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi panggilannya untuk berdoa. Itulah yang terjadi tatkala Penina menyakiti hati Hana. Dia hanya datang menangis di hadapan Tuhan dan berdoa. Maka Alkitab mencatat Tuhan mengingat penderitaan Hana. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar kalau kita mau menangis, menangislah di hadapan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan mengubahkan air matamu menjadi mata air sukacita. Tuhan mengubahkan ratap tangismu menjadi tarian. Amin. Karena orang yang berjalan maju, sambil dia mencucurkan air mata, sambil dia menangis, betul kita bisa disakiti, betul kita bisa menangis, betul kita bisa terluka karena kita dikecewakan, kita bisa meneteskan air mata. Tapi kita mau tetap berjalan maju memuliakan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubahkan keadaan kita. Yang keempat, yang terakhir, apa jaminannya tatkala kita nangis di hadapan Tuhan Yesus? Maka 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 ini yang akan terjadi dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Apa yang dikatakan di sana? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala apa? Penghiburan. Jadi jelas penghiburan kita datangnya bukan dari manusia. Penghiburan kita datangnya dari Tuhan. Roh Kudusnya lah yang menghibur kita. Roh Kudusnya lah yang menguatkan kita. Betul, Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Andalkan Tuhan lah. Nanti penghiburan itu datang daripada Tuhan dan akan berikan kepadamu. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi yang keempat saya pelajari, yang terakhir sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mau menangis, menangislah di hadapan Yesus. Karena dengan kita menangis di hadapan Yesus, maka Dia yang akan menghibur dan memberikan kepada setiap kita pengharapan. Wow, dalam penghiburan Dia bukan hanya memberikan penghiburan, tapi Dia juga Allah yang memberikan pengharapan. Jadi kalau kita menangis, kita kecewa, kita luka, ada penghiburan. Tapi juga ada pengharapan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita menangis, tapi tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita mau bangkit dari tangisan kita, kita mau bangkit dari hati yang luka, kita mau bangkit dari hati yang kecewa yang pernah ada dalam hati kita. Kita mau bangkit, karena itu yang Tuhan mau. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang itu telah turun atasmu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yang keempat, Tuhan memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita yang menangis di hadapan. Hari ini kita belajar dari perkataan Yesus yang pertama tatkala Dia bangkit. Ibu, mengapa engkau menangis? Setiap kita bisa menangis karena kita masih manusia. Kita bisa disakiti, kita bisa dihianati, kita bisa dikecewakan, kita bisa dirugikan, kita bisa difitnah. Tapi bukan berarti ketika kita diperlakukan seperti itu, kita menangis lalu kita membalas. No, kita menangis lalu kita menangis di hadapan Tuhan. Kita gak mau menangis di hadapan manusia. Kita hanya mau menangis di hadapan Tuhan, karena dari Tuhan kita percaya penghiburan kita ada. Dari Tuhan kita percaya pembelaan kita ada. Dari Tuhan kita percaya penderitaan kita dihitung oleh Tuhan. Setiap tetes air mata kita Tuhan tampung dalam kirbat-Nya. Hari ini kita belajar, kalau engkau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Tapi jangan stop sampai menangis. Berjalanlah maju. Sambil engkau menangis, tetaplah terus berjalan maju. Sambil engkau meneteskan air mata, tetaplah engkau berjalan maju. Karena dengan demikian kau akan melihat tangisanmu akan diubah Tuhan menjadi tari-tarian. Kita tundukkan kepala.
kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kami mau banggakan dalam hidup kami, dan tak bisa kami pungkiri, adalah karena kami memiliki Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami selama Yesus ada bersama-sama dengan kami, maka kami kuat. Sekalipun kami disakiti, sekalipun kami dikecewakan, dan terkadang keluar air mata dalam hidup kami. Bahkan ada begitu banyak tetesan-tetesan air mata yang jatuh tatkala kami mengiring Tuhan. Tapi hari ini kami dibekali oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun air mata bercucuran dalam hidup kami, biarlah itu semua jatuh di kaki Tuhan. Karena Tuhan yang memperhitungkan setiap penderitaan kami. Tuhan yang memperhitungkan setiap tetes air mata kami dan jatuh ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Bahkan setiap kami tatkala kami menangis, tatkala kami bersedih oleh karena kekecewaan yang ada dalam hati dan luka hati kami mau datang berdoa kepada Tuhan, sebab kami tahu kekuatan kami Tuhan yang berikan. Engkau yang mengubah ratap tangis kami menjadi tari-tarian. Engkau yang mengubah air mata kami menjadi mata air kegembiraan. Sebab daripada mula terjadi perubahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang hari-hari ini sedang bersedih. Mungkin mereka bersedih karena mereka telah disakiti. Namun sebagai anak-anak Tuhan mereka sadar panggilan mereka tidak untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Panggilan mereka adalah berdoa bagi orang yang menyakiti mereka. Itu sebabnya terkadang air mata mengalir keluar dari hati mereka, tatkala mereka tidak bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan mereka hari ini mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus. Biarlah mereka menangis di hadapan Tuhan. Karena tatkala kami menangis di hadapan Tuhan ada kekuatan baru. Tatkala kami menangis di hadapan Tuhan ada pengharapan dan penghiburan yang Kau berikan bagi kami. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Setiap mereka yang mungkin hari-hari ini Tuhan lihat memiliki hati yang luka, jamah ya Roh Kudus, balut setiap hati mereka, sehingga apapun yang membuat mereka berceceran air mata, mereka berjatuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus hari ini juga. Mereka menerima damai-Mu, mereka menerima sukacita-Mu. Tuhan, gantikan air mata mereka dengan mata air kebahagiaan. Tuhan, gantikan ratap tangis mereka dengan tawa dan tari-tarian dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Thank you Lord. Pagi hari ini kami membawa setiap pergumulan doa kami di altar kudus Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya kami tidak mau bergantung kepada manusia. Kami hanya mau bergantung kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan ada datang pertolongan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini menangis buat rumah tangga mereka. Hamba berdoa buat setiap mereka istri-istri yang menangis buat suami-suami mereka yang mungkin telah pergi meninggalkan mereka. Hamba berdoa buat mereka suami-suami yang mungkin hari-hari ini menangis buat istri mereka yang mungkin telah pergi mengecewakan mereka. Bahkan ada orang tua yang menangis buat anak-anak mereka. Ada anak-anak yang menangis buat orang tua dan membawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa mereka pagi ini. Bapak, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menghiburkan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka, sehingga setiap mereka yang menangis di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, bagi mereka datang pertolongan. Terjadi pemulihan rumah tangga, terjadi pemulihan hubungan suami dan istri, hubungan anak dengan orang tua dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan pagi hari ini hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa dan menangis di hadapan Tuhan untuk meminta kesembuhan yang daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Segala sakit penyakit setiap kita sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman-Nya jelas katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Tergenapi dalam nama Yesus dalam hidup setiap kami pagi hari ini.
Kami menerima kuasa, kami menerima mujizat, kami menerima anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba berdoa ya Tuhan, apapun sakit penyakit mereka yang mereka derita hari-hari ini, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Turun kuasa kesembuhan Tuhan Yesus atas hidup mereka, dan bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka, menjamah setiap mereka, baik mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing maupun mereka yang sakit di rumah-rumah sakit. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Segala bentuk virus, kuman, bakteri, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami hardik, bahkan campur tangan kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami terima kuasa kesembuhan, kami terima mujizat dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini menangis buat perekonomian mereka. Mereka menangis buat setiap penghasilan mereka. Mereka menangis oleh karena goncangan ekonomi hari-hari terjadi dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Kami tetap pegang firman Tuhan. Tatkala kami datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang menghiburkan kami. Itu sebabnya biarlah kami datang kepada Tuhan, membawa setiap pokok-pokok doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan dan memberkati setiap perekonomian mereka, sehingga mereka terpenuhi, tercukupi segala apa yang mereka butuhkan. Makan, minum, pakai mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini memerlukan dana untuk membayarkan setiap utang piutang mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada saja pertolongan Tuhan. Tatkala kami menangis di hadapan Tuhan, ada saja campur tangan Tuhan. Tatkala kami menangis di hadapan Tuhan, kami tidak akan pernah dipermalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Allah, biar Tuhan memberkati setiap perekonomian anak-anak Tuhan. Mereka yang pagi hari ini berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Turun bagi mereka kasih karunia Tuhan. Bahkan setiap usaha mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka menemukan pekerjaan yang layak dalam perusahaan yang baik dengan penghasilan yang baik di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Sehingga akhirnya mereka tercukupi, hari-hari hidup mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan. Bapak hamba berdoa juga menyerahkan setiap umat Tuhan. Mereka yang hari-hari ini mencari pasangan hidup. Mereka berseru kepada Tuhan. Baik mereka orang-orang muda yang hadir pada pagi hari ini, maupun setiap mereka orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, buat cucu mereka. Kami bersatu hati, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sehingga setiap mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan kehendaki untuk membawa mereka masuk dalam jenjang yang lebih serius. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sudah menjalin hubungan hari-hari ini, namun mereka masih ragu, hamba berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, kalau hubungan ini membuat mereka jauh dari Tuhan, putuskan dalam nama Yesus. Tapi jika Tuhan lihat hubungan ini makin hari makin membawa mereka masuk dalam kasih dan kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, maka biarlah Tuhan yang menetapkan hati mereka, meneguhkan hati mereka di dalam nama Yesus. Allah singkapkan segala sesuatu dalam hubungan mereka, sehingga apa yang baik yang berasal daripada Tuhan itu yang Tuhan nyatakan dalam hubungan mereka. Hamba rindu setiap orang-orang muda mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan dan mengasihi, mencintai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini terus mendoakan agar memiliki keturunan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pasangan suami istri ini. Mereka yang terus menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan, memiliki kerinduan untuk memiliki anak-anak dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus diberkati buah kandungan mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Diberikan kesuburan bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga dalam rumah tangga mereka hadir keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga memohon belas kasihan Tuhan, agar terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan
dalam keluarga dari anak-anak Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis terus berperang, iblis terus mengambil bagian, iblis terus cari celah untuk membuat keluarga Kristen hancur. Tapi kami terus berdoa, kami terus memohon belas kasihan Tuhan agar terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, antara suami dengan istri, di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Oh, dalam nama Yesus. Setiap tembok-tembok perselisihan, tembok-tembok pertikaian, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hamba menyerahkan masing-masing umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ada yang daripada mereka yang menuliskan doa-doa mereka di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung. Bapak, hamba membawa setiap pokok doa ini maupun mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa via WhatsApp. Hamba juga membawanya di dalam nama Yesus ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa biar setiap pokok-pokok doa yang dituliskan oleh umat Tuhan dinaikkan kepada Tuhan dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat hati mereka. Tuhan yang menjawab setiap mereka dari surga-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami perkatakan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa dan mengirimkan formulir-formulir doa dalam nama Yesus, mereka kelihatan, mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat jawaban doa dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami terus doakan buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Bahkan Ketua BNPB, Ketua BNPT, kami berdoa buat BIN, KPK, kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI dalam nama Yesus. Berikan mereka hati yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan takut akan Tuhan dalam hati dan hidup mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, secara khusus di masa-masa pandemik ini, Tuhan berikan mereka hikmat dalam mereka menangani pandemik ini, dalam mereka menjaga bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati perekonomian Indonesia, diberkati Tuhan. Perekonomian Indonesia dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terus doakan agar pandemi ini lalu dari bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Indonesia boleh bangkit, Indonesia boleh maju, Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap niat-niat rancangan-rancangan orang jahat atas bangsa ini, roh-roh pemecah belah atas bangsa ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap roh-roh adu domba, bahkan kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun, mantra-mantra, sihir-sihir atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus memagari membentengi bangsa kami. Darah Yesus memagari membentengi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka yang merancangkan hal-hal yang jahat ya Tuhan. Mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Mereka yang mengambil keuntungan dari masa-masa COVID ini Tuhan. Baik mereka mafia-mafia perobat-obatan, mereka mafia-mafia alat-alat kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan sehingga mereka bertobat. Dijamah hati mereka oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami doakan setiap mereka, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa teringat akan mereka yang berdiri di garda terdepan dalam menangani pandemik ini. Kami berdoa, kami ucapkan berkat buat mereka, agar mereka tetap terus dijaga, diberkati Tuhan dengan kesehatan. Baik dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, mereka volunteer, bahkan TNI dan Polri yang bergabung. Tuhan tolong jaga, lindungi, pagari ya Allah, sehingga setiap mereka dalam kesehatan yang maksimal. Jauhkan mereka dari paparan di virus COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kami dengar PPKM akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 16-17 Agustus, Tuhan tolong, sehingga setiap mereka yang terdampak PPKM, Tuhan anak-anak-Mu berkati hidup mereka. Mereka yang berusaha, mereka yang dagang, di dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup mereka, mereka dicukupi oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh PPKM. Hidup kami tidak bisa ditentukan oleh keadaan hari-hari ini. Berkat-berkat Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Karena apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, pelihara anak-anak-Mu dengan cara-cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kau lihat setiap tetesan air mata mereka, Engkau perhitungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami menjalani hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kami menangis di hadapan Tuhan, maka kami percaya Tuhan yang mengubah ratap tangis kami menjadi tari-tarian, sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Arahkan kedua belah tangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Bapa, umat-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu. Turunlah berkat-Mu atas setiap mereka di rumah mereka masing-masing. Diberkatilah hidup mereka. Diberkatilah pekerjaan mereka. Diberkatilah usaha mereka. Diberkatilah tanah yang mereka usahakan. Diberkatilah buah kandungan mereka. Diberkatilah baki adonan mereka. Diberkatilah apapun yang mereka rencanakan di hari-hari ke depan. Terlebih diberkatilah mereka dengan kesehatan yang maksimal daripada Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Dan pastikan, kalau engkau mau menangis, menangislah di hadapan Yesus. Karena setiap tetes air matamu, Tuhan yang memperhitungkan. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom, shalom.